Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faroni dari Teknik Informatika Kampus Bondoso, Angkatan 2019 dengan NIM E41190878. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai job sheet 4 dari mata kuliah Workshop Sistem Tertanam. Dan di sini saya izin screen terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan analisa dari 6 tugas dari ini. Seperti itu. Dan yang pertama di sini yaitu buat pengiriman data untuk data diri Anda, nama, NIM, dan jurusan. Dan mana di sini button 1 pengirim, menerima, sampai seterusnya. Nah, di sini untuk kodenya sendiri. Nah, di sini untuk kodenya sendiri yaitu yang pertama seperti biasa yaitu penginisiasian terlebih dahulu mengenai BTN 1, BTN 2, BTN 3 yang mana ini merupakan push button yang dari 1, 2, 3 yang seperti ini. Dan di bawahnya langsung diberikan sebuah variabel yaitu string A, Muhammad Faroni, string B, NIM, dan string C yaitu jurusan seperti itu. Dan untuk count ini merupakan inisiasi untuk menjalankan Proteusnya tersebut. Dan untuk di setupnya sendiri di sini yaitu pin mode BTN 1 dijadikan sebuah input sampai dengan BTN 3. Nah, untuk di loopingnya sendiri di sini yaitu di awal nanti akan ditampilkan di LCD 1 yaitu kirim, dan ini merupakan untuk yang terima. Nah, sama yang untuk penerima di sini akan diberikan LCD terima, dan terus ke bawah di sini yaitu ini untuk memasukkan datanya. Nah, di sini dijadikan sebuah variabel terlebih dahulu untuk sebuah BTN-nya yaitu N1, digital read-nya yaitu BTN 1 lanjut sampai 3. Dan jika di sini N1 sama dengan 0, maka serial print akan menampilkan A, dan A itu merupakan ini string A yaitu Muhammad Faroni, yaitu menampilkan Muhammad Faroni tadi nama. Nah, set kursor LCD-nya yaitu 0,1 sini yaitu LCD 1 buat menampilkan. Dan di sini LCD print A, yaitu ini untuk posisinya, dan untuk delay-nya itu 150, seperti itu. Dan untuk yang kedua ini sama, cuman bedanya itu di datanya, yaitu data N2, yaitu button 2, yaitu untuk menampilkan data B, yang mana B itu merupakan NIM dari kita. Dan yang terakhir yaitu dari button 3, yang mana button 3 di sini akan menampilkan data C, yaitu jurusan, seperti itu. Dan untuk di penerimanya di sini hampir sama, cuman di sini bedanya lebih ke data. Jika data sama dengan Morpharon ya maka akan ditampilkan gitu. Jika tidak, maka akan mencari data lagi. Jika datanya itu NIM, maka akan ditampilkan NIM dengan delay 1000 gitu. Oke, kita coba mulai untuk kodenya. Di sini saya sudah mengompil terlebih dahulu karena mengcompilenya itu sedikit lama. Kita coba untuk button 1 di sini yaitu menampilkan Mavaroni, dan untuk kedua sama menampilkan Mavaroni. Untuk yang ketiga di sini name. Di sini tampil name, dan di sini name juga. Dan begitu untuk post button 3. Baik, kita lanjut ke studi kasus yang kedua yang di sini yaitu hampir sama, tapi di sini bedanya menggunakan display running text. Seperti itu. Nah, di sini untuk pengirimnya sendiri di sini untuk stringnya hampir sama seperti yang tadi, cuman perbedaannya itu di sini. Nah, di sini. Nah, karena yang tadi itu cuman diem aja untuk outputnya, maksudnya tuh tidak ada display running, maka untuk running tag di sini ada fungsi tersendiri yaitu LCD scroll display right, yang mana di sini akan scroll display ke kanan seperti itu dengan delay 150 seperti itu.
Untuk kodenya yaitu sama di sini. A ini merupakan data yang pertama dengan N1 yaitu N1 button 1. Di sini untuk N2-nya sama, ini untuk button 2 dan untuk datanya B. Dan untuk penerimanya di sini juga hampir sama, cuma perbedaannya yaitu di scroll display right, yang mana di sini saya akan samakan dengan delay 150 ms mili per second seperti itu. Oke, kita coba langsung run ke Proteus-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah hasil compile. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, kita coba start. Nah, di sini kita coba tekan push button 1, maka akan jalan di sini untuk displaynya, jalan ke arah kanan dengan delay 150 milisecond. Untuk yang kedua, dan ketiga hampir sama. Cuman di sini untuk waktunya agak sedikit lama. Kita skip terlebih dahulu ke studi kasus yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini sebenarnya untuk codingannya itu hampir sama untuk ketiganya. Di sini saya untuk codingannya di coding secara terpisah. Yang kode 1, cuman perbedaannya itu di pengirim. Seperti itu. Oke, kita langsung ke kodenya terlebih dahulu. Nah, di sini kita cuma mengganti compiling dari pengirim. Oke, kita ke kodenya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan menjelaskan yang mengenai poin 3 terlebih dahulu. Untuk pengirimnya di sini hampir sama ya. Cuman yang untuk inisiasinya cuman ditambahkan string D yaitu untuk menampilkan berhasil. Nah, sebenarnya ini merupakan uh, hasil dari yang poin 4, tapi untuk yang berhasil ini saya tambahkan ke 3, 4, 5. Bukan cuman yang poin 5 yang saya kasih berhasil, tapi 3, 4, 5 saya kasih juga. Itu. Nah, di sini untuk kodenya hampir sama semuanya, cuma perbedaannya itu di sini. Nah, di sini saya menggunakan button 1 untuk menampilkan di sini N1. Jika N1 sama dengan 0, maka di sini akan menampilkan A. Setelah itu di sini akan LCD print A dengan delay 300, LCD maka akan bersih. Terus habis itu akan dilanjut dengan serial print B. Kayak gitu. Yang mana serial A itu merupakan nama kita dan untuk serial B itu merupakan NIM kita. Seperti itu. Sesuai dengan sesuai dengan di kasus nomor 3 yaitu button 1 tekan, maka akan display tulisan nama 3 detik, akan lanjut ke NIM selama 5 detik. Itu kita coba ke Proteusnya. Kita kopas terlebih dahulu. Nah, kita tekan button 1. Nah, di situ ada Mount Varoni dan ada NIM. Dan untuk di bawahnya akan di display dengan running text. Itu. Nah, ini nanti setelah nama akan teroutput, maka nanti setelah beberapa detik akan dilanjutkan dengan name dari kita seperti itu. Nah, ini untuk NIM-nya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke studi kasus yang berikutnya. Yang mana di sini untuk studi kasus yang berikutnya yaitu sama seperti barusan, cuman bedanya yaitu button 2 yang ditekan. Maka akan display NIM dan kemudian dilanjutkan jurusan itu. Oke, sebentar. Kita ke kodenya terlebih dahulu. Nah, di sini kodenya hampir sama sebenarnya, cuman di sini untuk yang di-define, yang diinisiasikan, yaitu BTN2, karena BTN2 yang digunakan. Seperti itu. Dan untuk
di sini hampir sama dengan yang barusan, cuman perbedaannya itu di BTN2, di sini di N1 dibuat jadi BTN2, dan di sini untuk serial print-nya, yang mana di sini serial print-nya yaitu B. B ini untuk string data yang tadi, yaitu NIM kita, dan dilanjut dengan string C. Di sini, string C. Di sini untuk C itu merupakan nilai dari jurusan kita, seperti itu. Dan untuk penerima itu hampir sama dengan yang poin 2 tadi. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Kita lanjut ke proteusnya untuk outputnya. Seperti biasa kita kopas terlebih dahulu. Untuk poin 4. Kita tekan button 2. Button 2. Nah, untuk button 2 di sini akan output name. Terus habis itu teknologi informasi. Sesuai dengan studi kasus yang nomor 4. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Kita matikan. Kita lanjut ke studi kasus yang berikutnya, yaitu buat pengiriman data ketika button 3, output akan nama Anda, dan kemudian setelah itu tampilkan kata berhasil. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kodenya di sini. Untuk kodenya hampir sama, cuman berbedanya itu di define BTN3 ini. Dan setelah itu di sini digital reach-nya BTN3, N1, jika N1 sama dengan 0, maka A akan mengambilkan A, yang mana A itu merupakan nama kita, di print A di sini, dengan delay 300, terus habis itu dikosongkan, akan dilanjut dengan D, yang mana D ini merupakan berhasil. Itu. Nah, kita coba dengan delay 500 ya untuk yang berhasil ya. Kita coba di Proteusnya. Kita compile terlebih dahulu, ini hasil compile-nya. Kita start. Kita tekan button 3. Nah, di sini akan menampilkan Monfaroni, terus habis itu akan muncul berhasil di sini. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke studi kasus yang terakhir, yang mana di sini yaitu buat satu proyek sederhana sesuai keinginan Anda dari materi komunikasi serial dan Arduino. Dan di sini saya membuat sebuah studi kasus yang cukup sederhana mungkin. Di sini yaitu saya cuma menampilkan nama saya di sini. Di arah atas yang di tampilan awal itu bukan terima atau kirim, tetapi akan munculkan nama saya selama 1000 milisecond. Seperti itu. Dan akan dilanjutkan dengan scroll display. Ini untuk perulangannya yaitu untuk display yang itu, display yang berjalan seperti itu. Kita coba saja untuk penerimanya hampir sama di sini. Hampir sama. Kita coba kita jalankan terlebih dahulu di Proteusnya. Nah, ketika dijalankan itu seperti ini. Maka untuk tampilan awal itu ini merupakan nama kita, nama saya seperti itu. Dan untuk buttonnya di sini yang berfungsi yaitu button 2. Nah, button 2 ini untuk memfungsikan display running text dari kedua LCD seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari job sheet 4 dari saya sendiri, Muhammad Faroni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.